Kembali di Selamat Pagi Indonesia dalam rangka mendukung program ketahanan pangan pemerintah, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau LPBD KUMKM terus memperkuat ekosistem bisnis koperasi sektor produktif. Selain dukungan program pemerintah, perkuatan ekosistem bisnis koperasi juga dilakukan oleh LPDB KUMKM sebagai pendampingan koperasi dari hulu ke hilir agar memiliki perencanaan bisnis yang matang, berkelanjutan, dan menguntungkan. Lalu apa saja tugas dan fokus LPDB KUMKM dalam mendukung ketahanan pangan pemerintah? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bapak Supomo. Selamat datang, selamat pagi Pak Supomo. Selamat pagi Mbak Gemma. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Nah kita langsung saja nih ya Pak ya, berbicara mengenai koperasi dan UMKM kan nggak terlepas dari akses permodalan ya Pak ya, atau pembiayaan. Nah LPDB KUMKM ini sebagai lembaga yang fokus pada permodalan, kemudian juga koperasi, bagaimana perkembangan kinerja penyaluran dana yang bergulir ini? Ya, LPDB itu Mbak memang mulai tahun 2020 fokus hanya untuk ke koperasi. Alhamdulillah perkembangannya di saat ada pandemi itu kita rasakan juga perkembangannya bagus. Jadi artinya kita punya peran terhadap pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan, para UKM tentunya. Jadi kalau kinerja saya penyaluran dari tahun 2008 sampai dengan sekarang itu udah 16,2 triliun. Jadi selama pandemi ini hampir setiap tahun kita menyalurkan pembiayaan itu sebesar 2 triliun kepada koperasi. Koperasi yang akan disalurkan kepada anggota-anggota koperasi. Nah, koperasi yang sektor real itu adalah koperasi yang ya mulai berbisnis lah, yang mengangkat bahwa ternyata bisnis koperasi atau apa itu bisa dilakukan oleh koperasi gitu, yang menghimpun dari anggota-anggotanya. Itu sih yang menyenangkan. Iya. Nah selama pandemi ini memang banyak Pak yang menggunakan dana bergulir ini? Alhamdulillah banyak Pak. Jadi hampir setiap tahun itu kita 2 triliun, di mana melalui pola syariah dan melalui konven ya. Itu hampir 50-50 nih, dua-duanya nih. Oh, sama ya? Iya sama nih. Kenapa ada pola syariah? Ya itu perkembangan di masyarakat kan seperti itu. Seperti perbankan juga. Indonesia kan juga sebagai negara kepulauan ya Pak ya, memiliki potensi ekonomi dari sektor real seperti pertanian, perikanan, dan juga perkebunan. Nah, apakah LPDB KUMKM ini juga menyasar kepada koperasi sektor ini untuk memberikan perkuatan modal dalam ketahanan pangan di pemerintahan ini? Justru arahan Pak Menteri dari awal, LPDB ini harus bisa berperan dalam hal program pemerintah khusus ketahanan pangan. Ya kita nggak usah muluk-muluk lah, ketahanan pangan pasti pangan itu apa, beras, pertanian yang macam-macam gitu. Arahan Pak Menteri udah jelas bahwa memang LPDB dalam menyalurkan suatu pembiayaan terutama itu harus by design, harus terbentuk suatu ekosistemnya, artinya dari hulu ke hilir. Contoh pertanian aja. Permasalahan di pertanian itu apa sih? Pertanian itu pada saat panen harganya murah. Sudah gitu dibelinya bayarnya nanti-nanti, dibayar tempo gitu. Permasalahan klasik inilah yang sebenarnya LPDB melalui koperasi hadir. Ini sudah ada beberapa contoh bahwa koperasi ini harus membeli produk daripada anggota pertaniannya ini, itu harus tunai. Ya, kemudian pertanian ini supaya harganya juga, ini kan demand supply ya. Jadi diatur nih pola tanamnya dan kita hubungkan juga dengan market. Ya, alhamdulillah nih ada contoh. Salah satu contoh aja. Itu di Ciwidey Bandung itu ada Kopontren lah, koperasi. Memang di area Ciwidey itu banyak petani hortikultura. Kita edukasi mereka untuk kita mendapatkan market itu yang modern market lah, jadi kelas premium. Pasar modern ya, pasar orang-orang taunya. Ternyata bisa loh Mbak. Petani itu bisa diajak gitu, diajari pola tanam, kapan tanamnya, gimana gitu. Iya. Dan dia happy, kenapa? Pada saat panen dia dibeli tunai. Nah, urusan ke market
ya udahlah urusan koperasinya lah sama LPDB lah, urusan sama marketnya gitu. Pasti market itu bayarnya mungkin masih administrasi lah apa sebulan, ya silakan aja. Tapi yang penting petaninya jangan diutang lah, intinya begitu. Nah tapi misalnya dananya sudah sampai nih Pak ke UKM-nya, lalu ada nggak sih pendampingan agar dananya ini ketika pembayaran pelunasan ini tidak ada macet pembayaran dari mitra gitu? Iya. Jadi itulah Mbak yang dilakukan LPDB. Jadi kita melakukan pendampingan kepada mereka juga. Ini contoh nih di Toraja nih, kita lagi mendampingi seru-serunya nih, mendampingi petani vanili nih Mbak, vanili sama kopi. Iya. Jadi kita datangkan, kita kerjasama sama expertnya sampai ke buyer yang dari Paris nih. Nanti ekspor nih, komoditinya untuk ekspor nih vanili nih. Kita udah mulai tanam sekarang udah kita ajarin nih. Gimana cara tanamnya, kasih varietas yang bagus gitu, semuanya kita ajarin itu, kita dampingi, kita datengin expertnya, ya itulah kita kerjasama sama nanti si ada off takernya istilahnya gitu ya, para buyernya ini langsung membelinya melalui koperasi. Lah pembiayaan ke petaninya ya LPDB melalui koperasinya gitu. Jadi dibina dari sejak awalnya itu sampai ya hulu hilir lah gitu. Berarti sampai disalurkan juga kepada calon eksportirnya begitu ya Pak? Iya, kita ketemukan juga. Calon eksportirnya juga sekarang kan begini, calon eksportir itu juga pengen tahu kestabilan untuk supply-nya dia kan. Dia kan kepingin juga long term juga bisnisnya gitu. Jadi nggak sekarang ini dari mana. Jadi dia pengen tahu juga sumbernya juga sih. Apalagi pertanian itu yang terpenting juga bisa yang namanya trace back system. Jadi ada di tracer gitu ke belakangnya, jangan sampai ada pestisidanya lah, apalah gitu kan, begitu Mbak. Dah kalau ngomong-ngomong tadi soal pestisida begitu-gitu ya, untuk mengatasi quality control, kualitas dari pangannya ini bagaimana Pak dari LPDB-nya sendiri? Ya itu LPDB bersama-sama mereka itu, karena jujur ya, jujur gimana untuk mengetahui pertumbuhan yang akan menghasilkan vanili ini misalkan. Vanili ini untuk menghasilkan buah yang bagus ini. Ya, kami kerjasama. Kebetulan ada di Bali namanya Pak Wayan yang memang dia expert dan itu memang langsung eksportir ke Paris dia. Gitu. Jadi dia kita datengin Mbak. Kita lakukan yang namanya kayak sekolah pertanian lah mini. Jadi kita ajarin di sana semuanya. Kayak misalkan karena ada penyakit busuk batang, kenapa sih itu gitu kan? Jadi dianalisa semuanya gitu, diajarin. Pendampingannya modelnya begitu. Jadi misalkan expert yang di Ciwidey Bandung, ya kita gimana sih cara filosofi pertanian? Ya kita kerjasama sama IPB gitu kan, begitu sih. Berarti sejauh ini ada berapa stakeholder Pak yang dilibatkan dalam proses ini? Banyak ya. Kalau stakeholdernya itu terutama dari buyer gitu. Kalau mau ekspor gitu kan, ya buyer, importirnya juga gitu, kemudian para eksportir yang di Indonesianya juga, terus koperasinya juga, para petani, kelompok taninya ini juga. Iya, jadi LPDB sendiri itu nanti akan fokus untuk melakukan pendampingan gitu. Pendampingan ini tidak hanya untuk yang tadi budidayanya, pendampingan juga gimana cara kadang-kadang Mbak, para petani itu kan koperasi lah ya, ngitung HPP-nya aja masih bingung gitu. Ya kita ajarin, makanya kita kerjasama dengan inkubator yang ada di university, itu fakultas, sekarang ada kan fakultas ekonomi dan bisnis, kita kerjasama dengan mereka untuk ngajarin langsung gitu. Jadi dari penanaman, perhitungan hingga manajemennya ya. Jadi itulah kita bentuk suatu ekosistem gitu. Itu arahan Pak Menteri itu lah dari awal saya masuk itu udah harus by design ya, harus ini jangan. Kita masih akan bahas lanjut ya Pak mengenai bagaimana kualitas pangan dari LPDB kepada para UKM. Tapi tetap bersama kami pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Tadi kita membahas mengenai update kinerja penyaluran dana bergulir tahun 2023. Kita akan lanjut perbincangan dengan Pak Supomo mengenai dari sisi kualitas pangannya nih Pak. Bagaimana LPDB ini melakukan QC terhadap kualitas pangan daripada UKM ini? Ya Mbak, sekarang sebenarnya gampang sih ukuran QC-nya gitu ya. Apalagi
ya paling begini nih, market gimana sih serapan marketnya gitu ya, itu aja. Jadi QC-nya apa yang dikehendaki oleh market sebenarnya. Contoh yang tadi kita bicara vanili gitu kan, itu ya vanili itu ya kita expertnya yang dari Paris itu kita datang, oh ini loh QC-nya gitu. Kenapa kok QC-nya kita juga harus kerjasama kita ini supaya para petani juga terlindungi, jangan sampai dari awal ini komitmen masalah QC ini LPDB nggak ikut-ikut sehingga mereka nggak ada pendampingan untuk QC-nya kan, sehingga pada saat dikirim nanti nggak cocok ininya gitu, dimain-mainin kan gitu. Iya, jadi melibatkan stakeholder lain untuk stakeholder lain. Iya. Kalau LPDB nggak ada expert yang untuk QC-nya. Contoh yang di modern market untuk yang sayur-sayuran tadi ada juga QC-nya. QC itu tapi secara umum itu ada sertifikasi, misalkan perlu sertifikat HACCP, itu sertifikat untuk keamanan dan ini pangan gitu kan. Kemudian untuk ada yang namanya organik, macam-macam ya, banyak sertifikat. Apalagi kalau untuk ekspor tuh banyak sekali sertifikatnya, dan itu kita taatin semuanya gitu. Nah, sehingga disitulah kita mengajari langsung kepada mereka-mereka, ini loh makanya harus terhimpun dalam satu koperasi karena QC-nya nggak gampang gitu, sertifikatnya nggak gampang gitu kan. Kalau ini kan costly banget gitu kan. Kalau satu wadah dalam satu koperasi, kosnya kan bisa bisa murah lah begitu. Dan menjaga kepercayaan dari eksportir juga ya. Betul. Pak ya, supaya terjaga dan tetap membeli dari sini gitu. Yang penting kan sustainable itu kan penting gitu ya. Iya, jangan cuma sekarang bisnisnya gitu kan, perlu long term gitu kan. Nah, kalau ngomongin soal pangan nih Pak, LPDB sendiri ini fokusnya hanya ke mungkin pertanian padi atau ada yang lain lagi? Oh enggak, sebenarnya pangan itu kan banyak. Orang kan nggak makan beras aja gitu kan. Karena kan orang mungkin mayoritasnya taunya padi gitu kan. Padi gitu ya. Udahlah padi itu ada Bulog, ada Menteri Pertanian, ya udah. Saya yang lain-lain aja gitu. Sekarang yang lagi itu kita lagi ngurusin koperasi tebu Mbak, gula gitu. Apalagi sekarang kan ada holdingisasi untuk yang gula ya, sekarang di BUMN ada PT SGN gitu kan. Sinergi Gula Nusantara. Ya kita buntutin nih skemanya gimana, maunya apa. Itu bagus juga sinerginya. Jadi nanti ini sudah ada piloting nih di daerah Jawa Timur, di daerah Jember, Semboro, di pabrik gula sana. Itu kerjasamanya kita membiayai koperasinya untuk budidaya tebunya. Nanti luasan lahan, pembinaan bibitnya itu dari pabrik gulanya, dari PT SGN-nya. Oh gitu. Ya, kemudian nanti kan gula ini dilelang nih. Gula ini kan punya petani nih. Udah fair-fairan loh sekarang itu. Jadi abis gitu gula ini nanti dijual. Lah, siklus keuangannya pun juga dari ini langsung masuk ke LPDB juga gitu. Jadi udah jelas nih, enak gitu. Jadi ekosistem ini akan terbentuk gitu. Nah, oke, jadi menjaga kesejahteraan dari para petani juga. Betul. Ya Pak ya. Nah, di situ fair juga karena LPDB juga berkepentingan terhadap jangan sampai dana-dana ini disalahgunakan juga sama petani kan begitu. Itu jadi kita kerjasama third party jadinya dari koperasinya, PG-nya, kemudian LPDB-nya gitu. Oke. Gitu. Nah, Pak Supomo melihat upaya yang dilakukan oleh LPDB KUMKM dalam penyasar pembiayaan atau pinjaman kepada koperasi pangan ya Pak ya. Apakah ada sinergi atau kolaborasi bisnis antar mitra koperasi sendiri? Ya, lagi-lagi Mbak, ini memang harus nih. Jadi supaya koperasi-koperasi binaan yang LPDB, mitra LPDB ini juga kalau berkolaborasi saya kira semakin kuat. Nih, 3 hari yang lalu saya datang ke Magelang. Kebetulan ada salah satu buyer dari Belanda, Superindo. Kita membiayai petani-petani yang ada di Jawa Tengah, petani sayur-sayuran. Lah, kebetulan yang di Jawa Tengah, yang dari Bandung, yang sudah masuk ke modern market, dia itu udah dipercaya nih 2 tahun nih, seneng nih market nih, mau dibukakan outlet lagi untuk order baru untuk wilayah Jawa Tengah. Kan nggak mungkin disuplai dari Bandung. Makanya kita kolaborasi dengan yang ada di Jawa Tengah. Dia melihat langsung.
Jadi orang Belandanya, si Johan de Visser-nya itu datang langsung melihat, bener nggak sih apa yang dibilang Pak Pomo ini, koperasi ini ada suplainya gitu kan. Karena dia sebelum mengeluarkan order, dia udah tahu dulu di ininya. Apakah pola yang ada di Bandung ini bisa diterapkan di sana dan bisa ada nggak petaninya, lahannya ada nggak gitu. Sampai melihat ke sana, ya kita buntutin, ayo gitu kan. Jadi LPDB sebagai apa ya, kepanjangan tangan negara ya, ya di situ harus hadir dengan, dan di sana itu kasihan, petani itu ya klasik lagi. Harganya nggak pernah stabil, nggak dibayar tunai gitu kan. Pembayarannya di tempo-tempo. Nah nanti dengan pola ini bayarnya kan bisa tunai dan bisa stabil sepanjang tahun harganya gitu. Oke, berarti Pak Supomo ini optimis ya jika dana bergulir ini bisa mendukung program ketahanan pemerintah. Insya Allah Mbak sangat optimis kalau ini kah. Iya. Karena sudah ada sih wujudnya itu udah ada gitu. Jadi masih belum ngawang-ngawang nih, nggak ngawang-ngawang gitu. Sudah ada. Kalau mau lihat ayo gitu. Oke, nah nanti kita juga akan membahas bagaimana akses dari mendapatkan pembiayaan ini kepada UKM. Tapi tetap bersama kami, misalnya kita akan jeda dulu. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, masih bersama dengan Pak Supomo dari LPDB. Kita akan lanjutkan informasi ya Pak ya, ini berkaitan dengan pembiayaan atau pinjaman dana bergulir nih. Koperasi yang seperti apa sih Pak yang dapat mendapatkan akses pembiayaan ini? Apakah ada syarat-syarat tertentunya Pak untuk dapat? Iya, jadi pembiayaan kepada koperasi itu koperasi yang mana sih gitu? Pasti koperasi yang sehat Mbak. Koperasi yang sehat itu adalah koperasi yang tata kelolanya maupun kelembagaannya itu sehat. Artinya memang LPDB dalam membiayai pembiayaan kepada koperasi juga ikut membina koperasi itu harus baik juga gitu, nggak asal koperasi gitu. Jadi sekalian yang koperasi yang belum baik supaya mendapatkan akses ke LPDB ya harus tata kelolanya. Tapi itu juga kita nggak biarkan, nggak ada pembiayaan, ya kita bina gitu. Kita sama-sama bina. Kenapa sih kok orang tertarik sekarang acuan loh Mbak, koperasi itu masuk LPDB itu. Kalau udah masuk LPDB udah kelasnya udah kelas ini udah naik kelas gitu kan. Kenapa? Ya pembiayaannya murah gitu. Memang awalnya mungkin orang bilang susah gitu, tapi begitu dia udah menjalankan, karena kan kita dari hulu ke hilirnya kita bantu untuk kepada off-takernya, gimana cara pembukuan yang baik, sistemnya begitu Mbak. Ya sudah aman sebenarnya ya Pak ya kalau iya, sudah buat masuk mereka LPDB. nyaman jadinya kan, ya udah tinggal menjalankan aja terus gitu kan. Gitu. Nah kalau sejauh ini udah berapa banyak koperasi Pak yang mendapatkan pembiayaan di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia itu kita sudah membiayai kurang lebih 3.242. Oke, itu sejak tahun berapa tuh Pak? Kita sebenarnya si LPDB berdiri mulai tahun 2008, tapi fokus hanya kepada koperasi itu mulai tahun 2020 sejak pandemi malah. Pandemi, oke. Iya. Kenapa kok policy Pak Menteri itu ke koperasi? Ya karena UKM itu udah banyak yang nangani, perbankan harus juga giat ikut membantu para UKM yang lainnya gitu. Oke. Gitu. Nah, apa sih Pak yang membuat dana bergulir LPDB KUMKM ini berbeda dengan lembaga keuangan lainnya? Ya itu Mbak, kita berusaha untuk sekarang itu yang jelas itu bunganya lebih murah gitu kan, gitu. Bunganya lebih murah, aksesnya juga gampang. Bahkan sekarang keberadaan LPDB itu kan ada di Jakarta aja. Kita udah pakai e-proposal Mbak. Jadi yang di ujung-ujung sana nggak usah datang ke Jakarta, pakai e-proposal. Dan kita juga melihat persyaratannya semuanya, terus pendampingan sebenarnya. Kalaupun belum bisa mengakses, kita dampingi gitu supaya bisa mengakses. Itu mungkin kelebihan daripada lembaga pembiayaan yang lain. Kalau lembaga pembiayaan yang lain kan, ya kamu belum, ya udah belum. Ya, kalau kita enggak, kita dampingin sampai bisa mengakses. Berarti nggak terbatas ruang dan waktu untuk para koperasi di seluruh Indonesia ya. Gitu. Dan bisa di www.lpdb.id gitu. Oh, kalau ada yang mau ngecek tuh ya. Oh iya, ngecek gampang gitu sekarang, apalagi era sekarang digital gitu gampang. Nah nih terakhirnya Pak, harapan dari LPDB kepada koperasi dan UMKM ke depannya nih. Ya, harapannya yuk silakan mengakses lebih banyak lagi dengan LPDB, karena LPDB sangat terbuka dan memberikan pendampingan. Terus LPDB itu murah, tidak ada biaya tambahan macam-macam kecuali yang diperjanjikan.
tidak ada biaya siluman macam-macam, kickback, cashback macam-macam, nggak ada. Jadi hanya itu aja, sehingga ya fair-fairan kita jadi enak, treatmentnya enak gitu. Itu Mbak, yuk manfaatkan LPDB sekarang, mumpung para gerakan koperasi, dan sudah banyak kok contohnya gitu. Jadi LPDB tidak memberikan janji, tapi bukti sudah ada gitu. Ya, semoga dengan ada bantuan dana ini UMKM semakin naik kelas, karena kan UMKM ini juga menjadi punggung dari ekonomi Indonesia ya Pak ya, khususnya pas pandemi. Oke, terima kasih Pak Supomo selaku Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau LPDB KUMKM. Semoga sukses selalu ya Pak. Amin, ya senang. Oke pemirsa, demikianlah wawancara saya bersama dengan LPDB KUMKM, dan Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali setelah Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.